Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang karir, keuangan dan cinta kamu di bulan Desember ini ya. Bisa saja terjadi kepada kamu di bulan-bulan berikutnya seperti bulan Januari 2022 sampai ke Februari 2022 ya. Oke. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa enggak sama kamu. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah judul video ini. Atau di bagian bawah video ini ya. Oke. Di nomor as ya, nomor kartu as. Karena kemarin yang 4388588 itu udah saya ganti dengan kartu as yang 085243062660. Jadi silakan kontak di situ ya, dan itu personal reading berbiaya ya, kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian. Oke. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya, ada juga yang vice versa kalau dalam pembacaan cinta. Kalau dalam karir dan keuangan tertuju kepada laki-laki dan perempuan ya. Oke, di sini ada 10 kartu saya kombinasikan dari tarot dan oracle ya, dengan bantuan 2 bottom of the deck dari kartu tarot dan oracle sendiri. Oke, di sini pertama untuk karir dan keuangan ya. Kali ini ya kamu, saya melihat di sini di bulan Desember ini kalian itu semakin memikirkan ya kondisi kalian gitu. Maksudnya gini, kalian tuh makin hari makin sadar kalau karir kalian ini memang ya sangat penting untuk kalian perjuangkan gitu. Jadi kali ini kalian mengabaikan hal lain ya, dan lebih meningkatkan kreativitas kalian, fokus kalian kepada karir gitu. Dan inilah ya hasil dari kerja keras kalian. Kalian akan semakin tumbuh ya, berkembang, semakin maju gitu ya dalam menggapai cita-cita kamu. Tuh kamu keluarkan semua potensi diri kamu, bakat-bakat kamu ya. Kalian mungkin kemarin di pandemi itu ya, beberapa dari kalian ini mengalami keterpurukan dalam ekonomi yang cukup dahsyat gitu ya. Baik dalam kalian yang sedang membangun usaha sendiri, yang sudah menjalankan bisnis sendiri, atau kalian yang sedang berkarir di sebuah perusahaan ya, atau kalian sebagai PNS ya. Kalian tuh ingin apa ya, mengembangkan potensi diri kalian dengan meningkatkan kualitas diri gitu ya. Kalian semakin meningkatkan kedisiplinan ya, keteraturan dalam bekerja gitu ya, sehingga posisi kalian ini semakin hari semakin jelas ya. Kalian tuh semakin tajam, semakin komit dengan rencana-rencana kalian. Jadi apapun yang tugas yang diberikan kepada kalian tuh selalu kalian tebas tepat waktu gitu ya. Karena di sini ada two of wands dan ace of sword ya. Jadi untuk hasil daripada kenaikan pangkat itu kalian sudah nggak perlu khawatir ya. Ada page of wands di sini. Kalian tidak peduli dengan kenaikan pangkat atau kedudukan kalian sebagai apa. Yang penting kalian berkreativitas di situ. Yang penting kalian tetap eksis gitu. Kalian lebih apa ya, bekerja keras ya, lebih menggunakan logika kalian dan menguatkan prinsip kalian untuk tetap maju gitu. Fokus lakukan apa yang belum pernah kalian lakukan gitu. Kalian selalu memperbarui diri ya, ada pembaruan diri yang kalian lakukan dalam diri kalian, sehingga yang kemarin kalian mungkin agak malas, kurang apa ya, semangat dalam pekerjaan tersebut. Kalian lebih optimis lagi, kalian bangkit lagi ya. Kalian bangkit lagi untuk menjadi seorang pekerja keras yang lebih kreatif ya. Ya, kalian sepertinya saya melihat di sini kalian akan membuat target-target untuk kalian capai. Ya.
target-target apa ya, strategis gitu ya dalam memanage pekerjaan kalian itu, supaya harus selesai tepat waktu. Dan karena saya di sini kalian tuh tidak merasa puas dengan penghasilan yang ada saat ini. Kalian ingin mengembangkan potensi diri kalian dengan mengadakan bisnis-bisnis yang lebih menghasilkan gitu. Mungkin ya kadang-kala ya kita tidak tahu ya kalau rezeki kita itu, rezeki besar kita itu ya, atau kesuksesan kita itu datang ketika kita memulai mencoba usaha lain lagi gitu daripada usaha yang ini. Mungkin saja usaha yang kalian jalankan sekarang ini hanya bisa mendapatkan penghasilan yang seperti itu aja, walaupun memang sedikit tapi tetap ada. Oke. Tapi kalau kalian memiliki penghasilan yang bisa dijadikan modal untuk usaha lain lagi, yang bisa mendatangkan pundi-pundi uang dari sisi yang lain, yang lebih gampang cara apa ya, mengaturnya, menjalankannya ya, merealisasikannya ya. Saya rasa kalian ini bisa ya, dengan modal sedikit ya, modal kecil, tapi kalian berjualan secara online. Atau mungkin kalian boleh membagikan brosur gitu ya. Lakukan tindakan-tindakan yang memperluas jangkauan orang terhadap usaha kalian gitu. Saya di sini sedangkan orang yang PNS aja nih, mereka punya bisnis diam-diam gitu dari ya, karena mereka nggak mau stagnan dengan satu penghasilan aja gitu. Jadi ini mereka orang-orang Virgo ini ya, mereka bukan orang yang pasif monoton, bukan. Mereka orang yang kreatif ya, orang-orang ahli mereka ya dalam apa ya, kalau mereka memiliki nalar yang cukup tajam ya. Kalau sudah apa ya, mulai membuat planning, mereka harus cepat tancap gas gitu. Jadi dan itu berhasil ya, kebanyakan berhasil. Makanya untuk Virgo, saya merasa tidak ragu kalau mereka sudah punya inisiatif untuk membangun bisnis-bisnis kecil gitu. Karena bisnis-bisnis kecil inilah yang akan membantu dalam apa ya, membantu mendatangkan pundi-pundi uang gitu ya. Jadi kondisi kalian tuh selalu aja stabil karena kalian punya cara gitu. Kalian tuh selalu menggunakan dua cara gitu, enggak hanya satu cara aja untuk mencapai apa ya, mencari rezeki gitu ya. Gampang buat kalian. Ya walaupun sedikit ya untuk saat start awal, tetapi pasti ada secara kontinu gitu kalau saya melihat di sini ya. Dan penghasilan kalian itu sesuai dengan kinerja kalian gitu. Kalian lebih berkembang sesuai dengan kreativitas kalian gitu ya. Saya melihat di sini kalian ini semakin tajam ke depan ya, semakin optimis, semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas diri maupun progres kalian dalam mencapai keuangan kalian ya. Jadi apapun yang kalian manage, itulah hasil yang akan kalian dapatkan. Jadi peningkatan kualitas diri itu justru akan mendatangkan rezeki yang sesuai gitu. Bahkan semakin tajam kalian berstrategi, semakin lancar pula pemasukan yang kalian dapatkan ya. Namun saya melihat di sini kalian orang-orang yang enggak mudah kecewa ya. Kalian selalu bersyukur, kalian tetap optimis ya. Kalian rajin bersedekah, kalian tetap mendekatkan diri kepada ilahi ya. Kalian rajin beristihara di sini. Saya melihat di sini kalian rajin sholat hajat ya. Beberapa dari kalian Virgo, apa yang kalian tahu kalian lakukan dalam ibadah itu. Kalian gak mau sia-siakan ilmu agama yang sudah kalian pelajari. Kalian berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan karena kalian sadar bahwa apapun yang ada pada diri kalian ini ya saat ini patut untuk kalian syukuri. Dan cara bersyukur itu dengan cara bagaimana? Kalian membantu diri kalian dengan cara melakukan hal-hal terbaik untuk menyelamatkan diri kalian, untuk mendapatkan keberkahan dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Jadi sampai di sini kalian lebih banyak berdoa, mendekatkan diri kepada ilahi ya. Khususnya di bulan Desember, apalagi memasuki Januari bulan 2022 ini, kalian akan semakin ada pendewasaan gitu. Akibat dari keterpurukan pandemi, banyak orang-orang Virgo tuh yang berpikir
mulai pikirannya mulai terbuka, mulai lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Ilahi, karena mereka tahu bahwa hidup dan mati kita itu hanya ada di tangan Allah. Jadi kapan saja Allah bisa menarik menguji kita dengan satu penyakit, kapan saja karir kita akan bisa dihentikan ya, karena kita punya penyakit ya, mungkin kita sakit, kita akan berhenti ya dari pekerjaan itu. Maka kalian tuh sudah berpikir lebih cepat gitu, lebih pagi gitu kalian itu ya. Makanya kalian tuh, kebanyakan orang-orang Virgo ini paling suka sekali sholat tengah malam dan sholat subuh. Mereka itu paling demen banget ya. Saya melihat di sini beberapa dari kalian, apalagi membantu orang yang susah. Nah, saya melihat di sini kalian lebih banyak membantu orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, maksudnya kalian tuh lebih fokus membahagiakan keluarga kalian ya. Sebelum kalian melangkah untuk berbagi kepada orang lain, itu kalian orang-orang yang cukup ya memperhatikan keluarga kalian, terutama kalian yang sudah menikah. Kalian lebih banyak peduli ya terhadap kebutuhan anak-anak kalian gitu ya, pasangan kalian gitu ya, saling membantu gitu di sini ya. Dan ya saya melihat di sini kalian banyak berpikir bahwa saya harus mencari yang terbaik ya, hal-hal yang terbaik. Saya harus belajar banyak yang hal-hal terbaik untuk saya terapkan dalam hidup saya ya, karena memang ya orang itu ya kalau mau sukses, mereka harus sukseskan kemenangan dalam memerangi egoismenya gitu, egonya sendiri ya. Kalau orang pelit sama saudara, pelit sama pasangan, nggak peduli sama anak-anak, itu kan berarti kalian kalah sama ego kalian sendiri, dan kalian nggak mau belajar gitu dalam untuk mengembangkan diri gitu, memperbaiki diri dan pendewasaan diri ya. Tapi saya melihat sini orang-orang Virgo itu orang-orang yang instingnya tajam. Mereka adalah orang-orang yang peka. Jadi saya melihat sini kalian cukup baik dalam mengatur atau pola hidup kalian ya, mengatur pola hidup kalian ya. Kalian orang-orang yang cerdas ya Virgo ya. Dan kalau soal rezeki dan keuangan ya, saya melihat sini rezeki kalian itu ya berdasarkan kreativitas kalian. Jadi orang itu ya, ada yang mereka dapat setumpuk keberuntungan, tapi dalam beberapa waktu sudah nggak pernah dapat lagi. Tapi kalian ini adalah orang-orang yang beruntung ya, karena kalian tuh orang-orang yang bersyukur dari hal-hal kecil. Jadi rezeki kalian tuh ngalir aja terus gitu. Walaupun sedikit, kalian selalu bersyukur, kalian anggap itu suatu hal yang besar sekali. Maka dari situlah hidup kalian itu seperti orang yang fine-fine aja. Kalian tuh selalu bersyukur, dan kesyukuran kalian itulah yang memudahkan hidup kalian ya, yang menyukseskan hidup kalian ya. Sukses secara pendewasaan diri, sukses secara lahir batin ya, bukan cuma dalam hal segi finansial aja kalian sukses, tapi sukses dalam manajemen diri gitu, pola hidup ya, mengatur diri, pendewasaan diri, penerimaan terhadap realita kehidupan, dan usaha-usaha besar ya yang kalian lakukan, terutama dalam memerangi ego kalian sendiri. Itu bagus untuk kamu ya, dan saya rasa keberhasilan kalian ini dimulai dari rasa syukur terhadap rezeki kalian yang selalu ada ya, dan kalian pintar mengelola, kalian pandai mengelola pemasukan kecil menjadi modal kecil dan menghasilkan pundi-pundi uang yang selalu masuk secara terus-menerus. Itu bagus ya. Kalian termasuk orang-orang yang sukses ya dalam kalian orang-orang yang memiliki konsep hidup yang baik ya. Oke, kemudian kita masuk dalam percintaan ya. Jadi rezeki kalian yang kemarin terpuruk akhirnya melonjak naik karena kalian semakin kreatif ya. Ketika kalian jatuh, kalian menjadikan itu satu tumpuan gitu untuk meloncat lebih tinggi. Itu yang membuat kalian tuh cepat sukses ya. Nah, jadi bersyukurlah kepada Ilahi karena inspirasi kalian tanpa campur tangan, tanpa sentuhan Ilahi di otak kamu, nggak mungkin kamu bisa secerdas itu berpikir ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur, bersedekah, dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama keluarga kecil kalian dulu, baru keluarga besar, baru orang lain gitu. Ya, saling peduli, karena rezeki kita atau
Ya namanya rezeki itu kan menyangkut ke semuanya, kesehatan mau finansial, lahir batin ya. Jadi semakin meningkatnya kewibawaan kita, meningkatnya kualitas diri kita dalam memanage pola hidup kita dengan teratur, dengan baik, dengan bijaksana, dengan adil, maka itulah yang akan rezeki yang akan datang setinggi kewibawaan kita, perilaku kita gitu ya. Rezeki kalian itu bergantung pada kewibawaan kalian. Karena kenapa orang-orang yang sukses itu mereka terlihat berwibawa, karena memang mereka sudah memanage diri mereka sejak mereka memulai target ya untuk sukses gitu ya. Jadi usahakan kalian tetap optimis dalam keterpurukan, maju terus, pantang mundur, teruslah berusaha, teruslah bersyukur dan berdoa, dan jangan lupa syukuri hal-hal kecil ya, karena inilah yang akan meningkatkan kesuksesan kalian. Perilaku kalian sangat mendongkrak ya, perilaku baik kalian itulah yang sangat mendongkrak kesuksesan kalian, rezeki kalian, keberuntungan kalian, dan mempertahankan kesuksesan kalian untuk jangka panjang gitu ya. Kemudian kalau kita masuk dalam percintaan ya, di sini ada love yourself first ya. Your self respect make you more romantically attractive. Kemudian ada it is safe for you to love ya. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Kemudian free yourself. It's time to take back control of your life. Kemudian ada engagement. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Wow, keren. Kemudian ada heart to heart conversation. Honestly, discuss your feelings with each other. Ya, kemudian di bottom of the deck dari oracle card ada ada soulmate ya. Yes, this is your soulmate. Wow, keren. Aduh, saya suka sekali nih kalau baca percintaan seperti ini ya. Virgo. Oke, dalam percintaannya, semakin hari kalian tuh semakin sadar diri bahwa apapun kondisi percintaan kalian saat ini, kalian lebih memilih untuk membahagiakan diri sendiri, whatever dengan yang lain. Yang penting, kalau kalian sudah menikah, kalian lebih memilih untuk membahagiakan diri kalian dan anak-anak kalian daripada memikirkan hal-hal yang hanya membuat kalian bingung dan galau gitu ya. Nanti selesai ini saya bacakan untuk kalian yang masih single dan single parent ya. Untuk yang masih jomblo, pencarian cinta, atau yang sudah punya pasangan, punya pacar ya. It is safe for you to love. Jadi semakin kalian tahu membahagiakan diri kalian dan orang yang kalian sayang ya, hidup kalian itu semakin nyaman, semakin happy, semakin tentram gitu ya. Akhirnya kamu terbebas dari kekangan yang kemarin tuh kalian mungkin terpuruk ya, merasa terpuruk ya, karena beberapa dari kalian ini mungkin dikecewakan oleh pasangan, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari pasangan. Hanya kalian tuh merasa terkekang gitu dalam ketidakbahagiaan. Tapi kali ini kalian tuh lebih komitmen pada diri bahwa ya udah deh, yang penting saya bahagia sama anak-anak saya gitu ya. Akhirnya pasangan kalian menyadari itu ya, melihat perubahan di dalam diri kalian ya, dan dia menyesali akan ketidakpeduliannya dia itu kepada kalian ya. Akhirnya dia kembali tersadar dan dia mulai mengadakan komitmen baru ya dengan kalian. Dia ingin kalian bangkit lagi, membuka lembaran baru lagi gitu dalam rumah tangga kalian, agar kedepannya kalian makin damai, hidup kalian lebih bahagia, lebih sejahtera gitu. Heart to heart conversation. Jadi di sini kalian semakin banyak bercerita, bertukar cerita, saling curhat, saling berbagi, saling komunikasinya juga banyak yang positif ya, lebih banyak ke arah yang positif, lebih saling membangun gitu ya. Kalian lebih banyak berbicara dari hati ke hati ya, kalian mengurangi hal-hal negatif yang menyebabkan pertengkaran gitu.
Ya, di sini kalian semakin bahagia karena kalian sadar ya, pasangan kalian pun sadar bahwa ya inilah jodoh saya, jadi apalagi yang harus saya cari, inilah kebahagiaan yang saya cari selama ini, ngapain saya harus kesana kemari gitu mencari yang lain, tapi saya tetap aja nggak bahagia. Seharusnya saya bersyukur ya karena sudah memiliki pasangan seperti kalian gitu, seperti seorang Virgo gitu ya. Kalau kalian yang sudah berpasangan, sudah berpacaran ya, kalian itu ya saya lihat di sini ya, semakin kalian mencintai diri kalian, peduli kepada diri kalian, pasangan kalian itu semakin penasaran gitu. Jadi dia tuh semakin, dia kedepannya dia akan lebih memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu sebisanya gitu ya. Ya ada beberapa yang masih ragu ya, tetapi karena cintanya yang sangat kuat, dia akhirnya mengajak kamu untuk berkomitmen gitu, karena dia melihat kamu adalah orang yang spesial, pribadi yang mandiri, pribadi yang tahu membawa diri ya. Jadi dia melihat yang lain pun dia sering membandingkannya denganmu. Akhirnya ada sebuah keputusan yang akan dia ambil dan dia ingin menjalin komitmen yang lebih serius dengan kamu ya, hubungan yang lebih serius, bahkan kita pernikahan ya. Dan kedepannya ya, untuk bulan Desember ini kalian tuh semakin romantis ya, kalian saling terbuka di sini ya, kalian lebih ya seperti apa ya, twin flame gitu ya. Jadi saling memahami satu sama lain tanpa harus diungkapkan. Pasangan kalian tuh sudah tahu apa yang kalian inginkan gitu, ada kontak batin gitu, ada koneksi yang sangat kuat dari hati ke hati gitu. Kenapa demikian? Karena memang this is your soulmate. Ini adalah pasangan yang benar-benar akan menjadi jodoh kalian. Kalau kalian melihat pasangan kalian ini punya tipe ciri-ciri seperti ini, maka dia adalah soulmate kalian. Kalian mungkin pernah terpuruk dalam hubungan, ada masalah yang membuat kalian kecewa, tapi setelah dia menyadari bahwa kamulah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dia, akhirnya dia ingin hubungan ini tetap harus dilanjutkan, harus dipertahankan dan diperjuangkan gitu ya. Bahkan beberapa dari kalian mungkin akan menikah gitu di bulan Desember atau Januari Februari 2022 ini ya, di akhir tahun, dan beberapa dari kalian akan menikah di awal tahun gitu ya. Kemudian untuk kalian yang masih single ya, single ada juga single parent, ada juga single dad ya. Saya melihat di sini di bulan Desember ya, kalian itu berusaha untuk menipiskan masa lalu, energi toksik dari masa lalu, untuk akhirnya kalian menjadi optimis kembali, dan kalian tahu bagaimana caranya memperbaiki diri gitu. Kalian banyak introspeksi ya. Kalau perempuan di sini saya melihat lebih banyak ke apa ya, memperbaiki penampilan, mempercantik diri ya, rajin ke salon atau perawatan di rumah lah. Banyak mereka itu melakukan itu. Dan cahaya aura kamu memancarkan energi positif dan sangat menarik untuk orang-orang yang memperhatikan kamu, dan disitulah kalian akan mendapatkan pasangan yang baik gitu ya. Setelah kalian sudah mulai memperhatikan diri kalian, disitulah kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa berkomitmen dengan kalian gitu ya, karena dia melihat perangai kalian sudah banyak introspeksi diri ya, banyak perubahan yang kalian lakukan, kalian tidak ingin masuk ke masa lalu lagi, jadi kalian lebih banyak memperbaiki diri dan mempercantik diri. Kalau laki-laki, kalian banyak introspeksi diri dan lebih berusaha untuk bertanggung jawab dan memperbaiki penampilan, kalian lebih gagah di sini ya, kalian lebih berani mengambil keputusan ya, dan kalian lebih cerdas, lebih logis ya, lebih adil di sini, lebih bijaksana. Dan perubahan besar kalian ini membuat menciptakan daya tarik yang luar biasa, yang akhirnya yang kemarin kalian susah cari pacar ya, saya melihat di sini akan banyak yang tertarik kepada kalian, tinggal kalian pilih aja. Namun saya melihat di sini beberapa dari kalian ini harus berusaha untuk melepaskan masa lalu dulu ya, jangan membawa traumatik kalian ke dalam kehidupan kalian yang baru, supaya ya ke depan hubungan kalian itu ringan gitu, enjoy aja gitu, relax ya.
Ya, jadi kalian masih mencari pacar ya, atau pasangan. Kalian akan bertemu seseorang dan dia mungkin lebih tua dari kalian, ada yang seumuran ya, ada juga yang lebih muda ya, dan kalian akan berkomitmen ya. Dan kalian yang saya heran tuh gini ya, Virgo, kalian itu ketika bertemu dengan seseorang, mereka tuh lebih apa ya, gampang untuk terbuka kepada kalian. Itulah keahlian kalian gitu. Perangai kalian itu sangat menarik, yang membuat orang yang jatuh hati kepada kalian tuh mereka nggak bisa untuk nggak kuat untuk tidak terbuka kepada kamu. Mereka harus terbuka gitu ya. Jadi mereka tuh gampang sekali untuk berkomitmen dengan kalian gitu. Dan di titik ini ya, di titik ini kalian sudah saatnya menemukan soulmate kalian, jodoh kalian ya. Jadi apa mau dikata ya, kalau beberapa kali kalian dikecewakan di masa lalu, mungkin ini adalah takdir baik atau karma baik yang sudah seharusnya terjadi kepada kalian. Dan ya insya Allah ini diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena ada heart to heart conversation dan juga ada engagement, ada juga your soulmate ya, soulmate ya. Yes, this is your soulmate. Jadi kalian tuh akhirnya hidup kalian tuh seperti memasuki alam baru gitu, karena nggak disangka-sangka ya, kalian akhirnya bertemu dengan soulmate kalian ya di 3 bulan ke depan ini gitu ya, dimulai dari bulan Desember. Nggak disangka-sangka kalian bertemu dengan orang yang kalian cari gitu ya, seperti itu ya. Semoga ini cukup membantu ya, semoga ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.